Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan masuk surga. Yang bapak-bapaknya. Kalau ibu-ibu malah saya doakan mudah-mudahan cepat masuk surga. Berarti cepat mati. Apalagi nih yang di depan ini makhluk-makhluk halus nih. Yang tak jawab salam saya doakan juga mudah-mudahan masuk angin. Karena mengucapkan salam hukumnya sunnat, menjawabnya hukumnya wajib. Artinya kalau tidak dijawab berdosa. Mana yang afdol? Mengucapkan apa menjawab? Bingung. Yang sunat mengucapkan sunat, menjawab wajib. Mana yang afdol? Menjawab. Kalau tidak ada yang mengucapkan, siapa yang jawab? Nah, jadi kalau kaidah usul fikih al-fardu afdalu minan nafli, yang fardu lebih afdal daripada yang sunat. Tetapi pengecualian mengucapkan salam walaupun sunat lebih afdal daripada menjawab walaupun hukumnya wajib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatik wanshur 'alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, para tuan guru, para ustadz, para imam, khatib Bilal. Selanjutnya yang saya muliakan ketua pengurus masjid. Ya, maksud saya itulah tubuh Hidayatul Muslimin. Dan juga yang sama-sama kita muliakan ketua peringatan Isra wal Mi'raj di masjid. Alhamdulillah, yang makhluk halus yang nyahut dapat 100.000. Minta sama mamanya. Ya. Alhamdulillah yang di depan nih hidup nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para undangan, dan tak lupa juga adik-adik makhluk halus yang duduk di depan penuh semangat. Saya Pak, Ibu, kalau nengok budak-budak nih, saya ingat juga dulu di Kelapa Gading Isra Mi'raj. Modelnya saya kayak gini lah nih. Duduk kayak gini, kemana-mana megang nasi, takut diambil kawan nasi kita. Tapi ini alhamdulillah di Masjid Hidayatul Muslimin ini hebat panitia. Anak-anak ditaruh di depan. Biasanya ditaruh di belakang, nasinya lambat dikasih, tetapi mulutnya ngoceh terus. Ini nasi dapat, dia berdiam dah. Ditambah ditaruh di depan. Ini hebat. Kalau dulu ditaruh di belakang, apa indahnya kami main macam-macam. Ya. Dan ibu bapak harus yakin. Saya juga yakin nanti anak-anak nih yang ikut Isra Mi'raj nih, walaupun matanya 5 watt dah ada tuh. Ini harus kita yakin. Dan kalau ada anak ibu duduk depan nih, ngantukkah dia, tidukkah dia, jangan khawatir, jangan takut. Sambil berdoa kepada Allah. Nanti 10 tahun, 20 tahun lagi
bisa jadi dia yang duduk di kursi depan nih. Amin. Maka kita makhluk halus nih jangan disepelekan. Bagus kalau dia ditaruh di depan. Nih banyak masjid anak kecil taruh di belakang. Ya Allah, kasihan. Maka panitia hebat luar biasa. Malam hari ini anak-anak kita memperingati apa? Tuh Isra wal Mi'raj, Bu. Dia semangat Isra wal Mi'raj, jawab tuh sambil megang nasi, takut diambil kawan nasinya. Ya, dan sesuai dengan tema yang disusun oleh panitia. Saya tidak mau ceramah macam-macam, tidak mau ceramah hanya judul saya, tapi tentunya sesuai dengan baleho yang disusun panitia. Kasihan panitia begadang nyusun baleho nih. Ya. Mari apa tuh? Dengan peringatan Isra wal Mi'raj kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dan sholat berjamaah. Lorong obat nyamuk. Sholat berjamaah pakai obat nyamuk gitu ya. Jadi saya hubungkan tema ini Bapak Ibu dengan masjid kita, namanya Hidayatul Muslimin. Ini tentu ada sejarah kenapa disebut Hidayatul Muslimin. Saya masih muda, saya belum tahu pasti. Yang jelas nama itu berarti kenapa? Karena namanya hidayah. Orang kalau tidak dapat hidayah, payah bangun masjid nih. Dan masjid nih bukan sebentar. Bangun masjid nih bukan mudah juga, banyak yang dikorbankan. Maka saya berapa tahun lewat sini, dulu masjid nih tak mengkilat, malam nih minta ampun mengkilatnya. Tiangnya kayak emas. Kalau seton emas nih mantap duitnya nih. Sekali ditengok cat cuma rupanya. Karena tak kelupas sudah. Tetapi walaupun begitu Bapak Ibu, kita datang ke masjid malam hari ini ikut memperingati Isra wal Mi'raj, ada cahaya hidayah. Dan cahaya dalam hati kita itu beda-beda. Ada yang cahayanya terang kayak lampu tengah nih, 30 watt. Ada yang kurang terang, 10 watt yang kayak di belakang. Ada yang redup 5 watt kayak dekat WC. Ada yang mati lalu konslet rupanya. Oleh karena itu kita datang ke masjid ini, alhamdulillah masih ada cahaya hidayah dalam hati kita. Ditakdirkan Allah kita jadi orang Islam, tapi Bapak Ibu belum tentu cahaya itu kita pelihara. Makanya kita tidak bisa pungkiri, ditungkalkah, di manakah ada Islam KTP. KTP-nya cuma Islam. Suruh baca Fatihah terbalik-balik. Di mana cahaya hatinya tuh? Sembahyang 5 waktu tak pernah berjamaah. Sembahyang tak 5 waktu, 5 kali sehari. Rupanya 5 kali tuh langsung digabungnya. Usolli fardhu zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi. Berapa rakaat tuh digabungnya? Orang sehari 5 kali, dia hebat pula dibaliknya 5 hari sekali sembahyang. Nah, berarti cahayanya itu redup. Maka malam hari ini Bapak Ibu, anak-anaknya ikut, alhamdulillah hati kita masih bercahaya. Maka di dalam hadis Imam Tirmizi yang disebutkan di dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam hadis itu, innan nur, Nabi bersabda, innan nur, sesungguhnya cahaya hidayah, idza dakhalal qalba, apabila masuk ke dalam hati, imfasaha wan syaraha, maka hati itu akan terasa lapang dan tenang. Jadi kalau ada cahaya Islam, cahaya hidayah Allah dalam hati, hati kita itu lapang dan tenang. Kalau tidak ada cahaya itu, maka tuh bisa galau,
bisa sedih, bahkan bisa stres. Maka ibu-ibu saya tengok malam ini orangnya tenang dan bahagia. Walaupun uang belanjanya cuma 10 juta sebulan. 10 juta dah bu. Wah, ketawa ibunya, amin kan lah. Mudah-mudahan besok dikasih 10 juta, amin. Anak-anak nih, waduh senangnya, ceria wajahnya. Walaupun uang jajannya sehari cuma 50.000. Mau dak sehari 50.000? Mau. Bapak yang tak mau, bangkrut bapak. 50.000 sehari. Ya, beli apa? Nanti langsung beli robot-robotan. Nah, jadi cahaya hidayah, cahaya Islam, cahaya iman masuk ke dalam hati kita. Kita merasakan agama Islam. Itu membuat kita tenang. Walaupun mohon maaf hidup kita ini sempit, hidup kita susah, tetapi Allah berikan kelapangan. Kenapa? Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Maka ketenangan itu dari Allah. Dan ketika itu Nabi ditanya oleh para sahabat, "Fahal lidzalika min alamatin yu'rafu biha?" Wahai Nabi, apakah ada tanda kalau cahaya hidayah itu masuk ke dalam hati seseorang? Kita bisa mengukur apakah cahaya itu masih ada di dalam hati kita. Yang pertama Pak, at-tajafi andaril ghurur. Menjauhkan diri kita daripada negeri yang penuh dengan tipu daya. Apa dia negeri penuh dengan tipu daya? Dunia nih. Kenapa dunia ini penuh dengan tipu daya? Karena banyak yang palsu. Contoh ajalah ibu-ibu terlihat dari jauh, maaf Pak, dia glowing. Tahu dak dek glowing? Tahu dak glowing? Woi, halo. Tahu dak glowing? Mengkilat, dahinya licin, jatuh semut meluncur langsung ke bawah. Cantik nian, mulus mukanya Pak, sekali terbuka leher bebelang. Itu kan tipuan. Ada orang mobilnya bagus, motornya keren, bah gagah nian dia bawa, bah mengkilat nian mobilnya. Rupanya berbunyi dit-dit, rupanya masih kredit. Ini kan tipuan. Mata'ul ghurur wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Maka di dunia ini orang banyak suka kepalsuan. Orang banyak pencitraan. Ini caleg pula nih. Apalagi sekarang ini ada setan viral di media sosial. Nyalami orang, ngasih sedekah, buat video supaya terlihat bagus. Palsu. Yang kita makan itu pun juga palsu. Kenapa? Karena ternyata dimakan enak, rupanya bahaya. Makan manis-manis tak lama karena diabetes. Saya ceramah kemana-mana dikasih udang galah, balik makan udang galah, pening kepala. Apalagi saya kemarin ketemu orang, enak Ustadz, katanya kemarin undangan kami makan kambing. Kata saya kemarin ada tetangga saya dikasih kambing, dimakannya. Sekali sorenya berbunyi masjid, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini kan kesenangan yang menipu. Karena kesenangan yang menipu inilah banyak juga orang yang menipu orang lain dan dia senang dengan yang palsu itu nah. Menikmati kepalsuan. Saya ngajar Bapak Ibu di Bandung, Bengkinang Ujung. Di STAI itu nah. Bengkinang Ujung singkatannya Bandung. Saya ngajar belum sampai di tangga mahasiswi saya tuh befoto-foto pula dia di tangga. Saya tengok fotonya macam-macam. Ada yang nahan hidungnya supaya kelihatan mancung. Betul. Ada yang nahan lesung pipit. Betul. Ada yang tahan napas supaya kelihatan langsing.
Macam-macam fotonya, Bu. Saya tengok dia buat status, dia upload 16 foto. Ditambah pula sekali 16 foto dia berfoto, dia buat status, inilah aku apa adanya. Padahal 16 foto macam-macam, statusnya hebat, inilah aku apa adanya. Rupanya dia menunggu komen dari orang lain. Sekali ada yang komen, kamu sungguh cantik. Langsung dijawabnya, Bu, oh iya. Menikmati, senang dia dibilang cantik. Yang kedua bilang, kamu sungguh mempesona. Jawabnya apa? Terima kasih ya. Yang ketiga, subhanallah, kamu ciptaan Allah yang sempurna. Alhamdulillah ya. Wah, senang nian dia dipuji. Yang keempat bilang lagi, kamu sungguh cantik dan mempesona. Tapi cantikmu, putihmu cuma karena bedak dan make up. Keriting rambutnya dengar itu. Mulai dia tak senang, langsung dibalasnya, sibuk kau tuh, ndak boleh nengok aku senang. Padahal yang asli itu yang nomor 4. Betul kan dia cantik, dia mempesona tuh karena bedak, karena make up, tambah lagi karena kamera. Jerawat banyak sekali, kamera bagus, jerawat tak ada lagi. Tapi itu yang dinikmatinya. Kalau memang dia betul jujur mau buat status inilah aku apa adanya, ndak usah banyak-banyak 16 foto, 3 foto jadilah. Tapi habis bangun tidur, ndak usah cuci muka, ndak usah bebedak, langsung berfoto, 3 foto jadilah, upload, buat status, inilah aku apa adanya. Langsung ada yang komen, ini kamu apa mak lampir ya. Tuh. Jadi kita harus ingat, dunia ini penuh dengan tipu daya, penuh dengan kesenangan yang menipu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, oleh Allah, jangan terlena dengan kesenangan dunia yang menipu. Jangan terlena, terbuai. Ingat, kita tidak selamanya tinggal di dunia ini. Rumah itu kita rasa milik kita, tertipu kita. Kalau milik kita, kita pasti bisa memiliki selamanya. Tetapi Bapak Ibu, berapa banyak kita yang punya rumah di Tungkal. Jangankan mau jaga 30 tahun, baru bangun, datang api, selesai dah. Itulah. Jadi dunia ini, kalau melekat dalam hati kita, berarti reduplah cahaya di dalam hati kita. Maka dunia ini penuh dengan kepalsuan dan tipuan. Jangan terpedaya. Saya pun hari ini cuma penampilan. Kadang penampilan mantap, rupanya menipu. Kenapa? Prinsipnya mungkin 7 kali 7 49. Setuju tak setuju, yang penting penampilan. Biar orang senang melihat dia, penampilannya bagus. Salah. Maka saya pakai surban ini, ceramah barulah. Kalau dulu saya malas pakai surban, tetapi pas ngajar saya ceramah tidak pakai surban. Tiba-tiba abang sepupu saya telpon, kau Sob, kalau ceramah abang ikut, aku ndak jadi asisten kau. Jadi pas saya ngajar di Pondok Al-Baqiyat, habis itu saya ceramah. Saya telepon abang sepupu saya, bang, aku ndak ceramah, ikut dak? Ikutlah, biar abang jadi asisten kau. Oke lah bang, siap. Tunggu aku bang. Langsung dijawabnya, jemput abang ya, ndak salah. Masa penceramah jemput asisten ini? Tapi karena dia lebih tua, abang sepupu, saya jemputlah. Pas ceramahnya jauh, saya jemput pakai mobil. Langsung datang ke rumahnya, saya klakson. Keluar beliau pakai baju gamis putih, pakai sorban hijau. Dalam hati aku nih, Habib dari mana kawan nih? Sorbannya hijau, baju gamisnya mantap. Langsung naik ke mobil, bang, ini aku ceramah jauh, aku nih capek, bisa dak abang nyupir? Aku dak bisa nyupir, kaulah jadi supir katanya. Nah kataku nih, penceramah pula jadi supir. Pas pula saya ceramah tuh jauh Bapak Ibu,
Orang tak pernah kenal melihat wajah saya. Dulu dengar ceramah cuma di radio. Jadi saking semangatnya Ustadz radio ini datang, baru mobil saya tuh stop, disambut dengan semangat. Baru sampai stop, langsung dibukakan pintu. Dia yang dibukakan, aku tidak. Sudah dibukakan pintu, asisten tadi ditarik tangannya, diajak pula makan sama panitia. Aku udah ada yang ngajak makan ini nih. Memang supir awak nih kataku nih. Ya Allah ya Rabbi. Asisten nih tadi pula ada bilang tuh ustadznya Ida. Hau-hau juga kataku nih. Makanya aku pecat jadi asisten. Sampai ke rumah orang makan bercerita dia. Aku tertidurlah di mobil. Sekali ada orang ngetuk. Aduh kasihannya supir belum makan. Kena memang supir aku nih kataku nih. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya saya ditarik ajak makan. Saya diam aja tak banyak bunyi. Asisten saya tuh bercerita. Akhirnya diajaklah ke masjid. Nah pas masuk ke masjid, karena saya ini sudah ditunggu, langsung bapak kepala desa dengan ketua panitia nyambut saya, ditarik ke depan tangannya, dibawa ke depan duduk asisten saya. Saya udah ada yang narik pula kataku nih. Akhirnya ada pintu di tengah, aku duduk di pintu tengah. Bercerita kawan dengan kepala desa asisten tadi, dengan ketua panitia. Aduh nasib tak pakai surban nih kataku. Kawan di depan mantap. Itulah ada bilang pula tuh ustadznya Ida. Akhirnya dalam hati aku berbilang, mampuslah ceramah lah kau kataku. Ya. Sekali pula pembawa acara nih nengok kawan tadi tuh pakai baju gamis, pakai sorban hijau, gemetaran manggil nama. Langsung dipanggilnya. Selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Muhammad Yusuf Al-Hapus. Mai kataku nih, biasa Al-Hafiz nih jadi Al-Hapus. Rupanya kawan grogi nengok sorban tadi tuh. Aduh kataku nih baru sekali aku dipanggil Al-Hapus nih. Rupanya pas dipanggil nama, yang pakai sorban hijau ini tak naik-naik. Orang mandang yang sorban hijau ini naik. Awak dipanggil tegaklah, maju ke depan. Ibu-ibu orang Banjar langsung komen, lain ustadznya lain gitu katanya Umay kataku nih. Kasihan ibu-ibu tertipu, mandang ke depan. Akhirnya maka saya ceramah habis itu pakai sorban supaya jangan tertipu panitia. Maka dulu saya pertama kali pakai sorban ceramah di pasar nih lah. Saya lupa tempatnya di mana. Karena pakai sorban saya pakai motor. Panitia langsung nyuruh depan masjid parkir. Karena pakai sorban. Coba kalau ada pakai sorban disuruh di ujung yang gelap pun ada parkir. Nah, jadi makanya rata-rata penceramah tuh pakai sorban. Tetapi ini hanya penampilan luar. Memang ini adalah sunnah Nabi pakai imamah, pakai surban. Tapi kalau hanya untuk dunia, ini adalah penipuan. Karena belum tentu yang bersurban ini lebih baik yang tak pakai surban. Bahkan yang pakai surban bebulang beikat belum tentu lebih baik yang tak daripada yang tak pakai kupiah. Kenapa? Karena dunia ini banyak kepalsuan Pak. Oleh karena itu yang kedua, wal inabah ila daril khulud, kembali ke negeri yang kekal, ke negeri akhirat. Itulah tempat kita yang asli. Rumah kita ini akan kita tinggalkan. Istri kita kalau kita sudah tidak di dunia lagi, kita tinggalkan. Pekerjaan kita semuanya kita tinggalkan. Dan di akhirat ini Pak, sudah ada gambaran apapun yang kita kerjakan. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj ini, ketika Nabi diperjalankan dari mana dek? Dari Masjidil Haram. Kemana? Ke Masjidil Aqsa. Pakai kendaraan apa namanya? Buraq. Buraq itu kendaraan cepat. Dari bahasa Arab barkun. Jadi buraq itu bukan ibu pakai rok. Ya, buraq itu dari barkun artinya kilat. Makanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 2000 km. Zaman dulu kalau jalan kaki itu 3 bulan.
Ternyata Nabi cuma 1 malam. Dulu dibilangkan Nabi aku ke Masjidil Aqsa semalam, maka Nabi langsung dikatakan orang gila. Mustahil, tak mungkin. Apalagi orang lorong obat nyamuk bilang aku baru ke Mekah. Nah, itu mustahil. Kenapa? Karena orang menganggap tidak mungkin. Dulu, kalau sekarang Pak, mungkin kita ini yang hidup di zaman transportasi teknologi maju dan canggih ini sangat-sangat bahlul, bodoh kalau tidak percaya dengan Isra Mi'raj. Kenapa? Dulu ke Jambi tahun 80-an sehari semalam. Sekarang 2,5 jam sampai. Dulu kita mau ngirim pesan 3 hari nyurati anak sekolah di Jambi atau di Jakarta. Sekarang tinggal pencet sampai. Bisa pula kita nelpon nampakan orangnya tak berbaju kelihatan. Ya Allah ya Rabbi. Maka malam hari ini kita semakin menguatkan keyakinan kita, dan di dalam Isra Mi'raj itu mengandung rahasia kebesaran Allah yang luar biasa. Kenapa? Disitulah kita yakin bahwa balasan akhirat itu ada, Pak. Maka Bapak yang malam hari ini datang berjalan pakai motor, rela meluangkan waktu, itu dapat pahala. Kenapa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui peringatan Isra wal Mi'raj ini. Amin ya Rabbal. Apalagi rumahnya jauh, berjalan kaki pula tuh pahalanya besar. Akhirnya ada yang salah paham nih Bu, rumahnya depan masjid supaya dapat pahala banyak, ngeliling ke lorong sebelah. Salah paham namanya tuh. Kalau rumah dekat jangan ngeliling, datang duluan, bersihkan masjid ini, maka dapat pahala besar. Dan ketika Nabi Isra wal Mi'raj, gambaran kehidupan kita di akhirat dilihatkan, maka kita ini harus punya keyakinan akhirat itu ada. Kalau kita cuma mikirkan dunia, terlena dengan dunia, pagi, siang, malam, dunia dipikirkan, tak ingat akhirat, maka cahaya hidayah ini kalau bersinar di hati kita, maka kita melihat akhirat itu dekat dengan kita. Kata Imam Ibnu Athaillah, "Lau asyraqa laka nurul yaqini la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antarhala ilaiha." Kalau bersinar cahaya keyakinan dalam hati kita, maka engkau melihat akhirat itu lebih dekat kepada engkau sebelum engkau berangkat ke akhirat. Di akhirat nanti Pak, amal kita ini akan dihisab, dihitung. Makanya yang sholatnya di rumah rugi, yang sholatnya berjamaah untung. Kenapa? 27 kali lipat. Datang pula duluan, untung lagi, dicatat oleh malaikat mendengarkan azan, menjawab azan. Apalagi yang paling besar pahalanya uak kaum, itu paling besar. Itu ada balasannya Pak, dicatat, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjamaah, habis itu baca wirid, baca zikir, calok kantong masih ada duit, wakafkan ke masjid. Masya Allah, itu berarti orang yang kembali ke negeri akhirat. Ingat masa depan yang sebenarnya, tempatnya, tempat tinggalnya, kampungnya adalah akhirat, bukan dunia. Maka kita untung sudah Masjid Hidayatul Muslimin ini kipas angin banyak, enak sembahyang berjamaah, tempatnya enak, di simpang, di tengah. Kalau kita malas berjamaah, cahaya kita redup. Kalau kita tidak mementingkan akhirat, maka Pak, dunia akan terus menjerumuskan kita kepada yang tidak baik, kepada kecelakaan. Apalagi godaan dunia kita ini berat. Kalau kita tidak mementingkan akhirat, iman kita ini bisa turun. Maka musim-musim sekarang ini kalau turun iman bahaya. Kenapa? Caleg banyak datang. Hati-hati,
Untunglah malam ini pergi Isra Mi'raj, datang caleg. Nanti kalau milih tanggal 14 pilih nomor ini ya. Aku ada 50.000. Dah lah bang, aku sudah dengar ceramah kata Ustadz tak boleh, maaf. Nah itu mantap berarti. Besok datang lagi 100.000. Maaf bang, ini haram, ini tak boleh diterima, aku tak mau, Ustadz sudah bilang tak boleh. Besoknya datang 500.000. Nah ini cocok runding nih bang. Bahaya nih. Rupanya kawan 100, 200 tak nerima, sekali 500 langsung tangkapnya. Bahaya. Kenapa Bapak Ibu? Itu uang riswah. Memang setelah saya baca hadis, caleg tak ada berdosa dak, yang nerima tak berdosa dak. Jadi sogok menyogok tuh tak berdosa. Cuma kata hadis finnar, masuk neraka. Berarti tak tanggung-tanggung tuh masuk neraka. Artinya kalau menerima suap, memberikan suap berdosa, enak baca istighfar 100.000 kali diampuni oleh Allah. Kalau dia berdosa, malamnya mandi tobat, sholat taubat, diampuni oleh Allah. Tapi ini langsung dibilang ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menerima suap, yang memberikan suap di dalam api neraka. Saya wajib menyampaikan nih Pak, dah diundang dah tidak lagi terserahlah. Balik nih malam nak jaga aku silakan. 2 hari beperangan kulawan asal seberangan paret. Dah tahulah, memang haram, tak boleh. Maka dari itu kenapa haram? Ibu bapak, itulah godaan kita orang Islam, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ujiannya. Dan ibu jangan berpikir saya tidak diuji. Berapa banyak yang datang caleg ke Sialang Tuna, maka saya bilang saya tak terima caleg, saya tak terima tamu. Kenapa? Bahaya, macam-macam dikasihnya. Ustaz nak ganti mobil baru dah, goyang juga iman nanti. Ditawari mobil pula itu bukan amplop. Ya, jadi berat. Oleh karena itu harus kita kuatkan akhirat iman kita ini dengan ibadah kita. Maka sholat kita dengan kita berwudu bagus-bagus, kita cuci muka, tangan, kepala, kaki, itu zahirnya mensucikan zahir tubuh kita. Tapi sebenarnya yang disucikan adalah hati kita. Maka ketika kita berwudu, kita baca doa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatah wa ja'alni min ibadikas salihin. Supaya kita ini suci, iman kita kuat. Kenapa? Kalau diterima uang tadi Pak, memang betul enak, rugi kita dunia akhirat. Mohon maaf, kalau kita terima itu, nanti kita minta ngeluh sama caleg, dia tak mau lagi mahirani. Kenapa tak mau mahirani? Karena katanya sudah ku kasih duit. Untuk apa lagi kau macam-macam? Sudah ku beli suara kau. Tuh rugi dunia. Yang kedua rugi akhirat. Kalau kita terima uang tuh, kita makan jadi darah jadi daging. Makanya rumah depan masjid payah ndak sejamaah ke masjid. Kasih ke bini, bini melawan pula dengan laki. Tambah harat pula dia tuh, tambah membuat laki kesal. Bini aku nih kenapa tah lebih parah sekarang nih. Kesal nian aku nengok bini aku. Kenapa? Kalau ke pasar modelnya mantap kayak ratu, dandanannya kayak ratu. Sekali balik ke rumah kayak pembantu, pakai daster, koyak pula keteknya. Sekali pula masuk kamar kayak hantu, pakai bedak dingin. Lakinya terkejut, hantu nih, rupanya bininya. Nah, kesal tuh laki. Kenapa? Kelakuan bini kayak gitu. Mohon maaf, bisa jadi karena dikasih duit yang haram tadi tuh. Anak kita nih kita kasih duit haram. Jangan heran nanti kelakuannya tambah bingal. Kau nih semakin bengak aja lah kau nih. Kelakuan tak karuan. Modelnya kau nih begini kayak anak setan aja kau. Itu saking marahnya dengan anak, tak ingat lagi nyebut anak setan kau nih. Anak sekarang pintar Pak. Biarlah aku Pak setannya. Berarti bapak iblisnya. Nah kan?
Dijawabnya gara-gara uang itu. Maka kita ini harus melakukan sesuatu niatnya karena akhirat. Maka caleg kalau ke pondok tuh saya bilang silahkan ikhtiar, silahkan pasang baliho, tapi caranya benar. Kalau orang mau milih, dak milih silahkan, tapi jangan pakai itu, kata saya, pakai siram-siraman. Maka bapak juga yang memilih nih, nanti pas hari H tuh bangun malam, tapi jangan nunggu serangan fajar. Ini mentang-mentang bangun malam nunggu serangan fajar depan rumah, dak. Sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang istikharah, minta tunjukkan kepada Allah mana pilihan yang tepat untuk kupilih. Jangan itu. Kenapa? Karena tadi kalau kita melakukan itu, ada orang niatnya baik tapi caranya tidak baik, di akhirat nanti kena hisab. Maka akhirat ini niatnya baik. Amal dunia kita niatkan baik, jadi amal akhirat. Kalau kita niatkan akhirat, maka insya Allah semuanya jadi pahala. Kita bekerja, kita berdagang, kita ke laut, niatnya akhirat untuk memenuhi kewajiban agar anak kita bisa sekolah, dapat pendidikan. Ibu-ibu masak di rumah karena akhirat untuk berbakti kepada suami dan diridhai oleh Allah, maka dapat pahala karena niatnya akhirat. Walaupun amalnya, pekerjaannya pekerjaan dunia, tapi caranya betul. Kalau niatnya betul, caranya salah, makanya sama dengan salah. Maka saya pernah ketemu orang petani, luar biasa usahanya rajin. Kenapa? Pagi pernah saya ketemu dia manen sawit di kampung tuh. Siang saya ketemu manen sawit lagi. Ternyata pernah saya ke situ sore manen sawit. Pernah lagi ketemu malam bulan terang manen sawit lagi. Jadi saya salut dengan rajinnya bapak itu. Saya tanya, abang ini rajin nian, kataku bekerja. Macam manalah Ustadz, anak 3, ndak sekolah, ndak mondok. Aku pengen anakku ke sekolah, kalau bisa jadi orang, kalau bisa kayak Ustadz. Makanya aku banting tulang siang malam, ndak tahu pokoknya gelapkah aku manen. Pokoknya demi anak-anak aku Ustadz, supaya jadi orang, aku banting tulang siang malam. Biarlah, makanya aku rajin manen Ustadz. Ini bang kebun siapa? Ini aku udah tahu kebun siapa Ustadz. Astagfirullah. Rupanya panen kebun orang, ndak tahu kebun siapa dipanen. Padahal niatnya bagus dah, tetapi caranya salah. Kenapa tidak tahu kebun siapa dipanen? Yang penting manen, dapat duit, bisa ngasih anak sekolah. Salah juga. Oleh karena itu, ibu-ibu yang niatnya akhirat, tidak karena dunia, tidak kecewa. Itu namanya orang yang ikhlas. Tapi kalau kita mengharapkan dunia, maka kita ini banyak kecewanya. Ibu-ibu kalau mengharap cuma dunia, kecewa. Bapak-bapak mengharap dunia, kecewa. Tetapi kalau betul-betul karena akhirat, wal inabah ila daril khulud, Allah berikan ketenangan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Kita berjamaah karena itu perintah Allah, perintah Nabi, tenang. Tambah lagi fadilahnya besar. Maka jangan bapak-bapak ini tak berjamaah. Masjid dekat, masjid bagus, berjamaah. Supaya apa? Supaya semakin tenang, supaya semakin dekat dengan akhirat. Memang ujian ikhlas ini payah, karena ada dunia tadi yang mengganggu kita. Ada anak muda masih bujangan, rajin ke masjid. Rupanya di simpang ini rumah calon mertua. Nah ini dah ikhlas. Yang imam ke masjid duluan supaya terus jadi imam. Kalau memang sudah ditunjuk jadi imam, tidak perlu nunggu orang. Tapi dia yang mau. Kadang nyenggol lah orang lain, cuma kakinya ke depan dah. Macam mana kayak gitu? Nah, maka kita juga ada pengajian, sembahyangnya betul, niatnya, wudunya, takbirnya. Niatnya betul, usolli fardal maghribi. Pakai usolli karena kita di sini mazhab Syafi'i, tapi sebenarnya niat itu cuma dalam hati.
Ini syariat hukum fikihnya. Usolli ini sunat. Yang betulnya sebenarnya niat itu dalam hati. Kenapa? Karena niat itu tempatnya di hati. Jadi kalau usolli kita kuat-kuat berulang-ulang sampai mengganggu orang, itu tidak bagus juga. Maka saya jadi imam di Masjid Agung subuh, saya takbir pasang niat Allahu Akbar, tak masuk-masuk. Kenapa? Di belakang rupanya ada yang pakai usolli kuat, baca usolli dia, usolli fardhus subhi, terlalu fasih pula dia, usolli, sudahlah kuat, salah pula tuh. Aku tengok Pak Haji, kalau bukan Pak Haji ku tendang dah sudah tadi itu. Mana kuat usolli, itu namanya tidak tahu, salah tuh. Usolli itu kalau berulang-ulang ganggu orang tak bagus juga. Kenapa? Karena niat itu dalam hati. Jadi walaupun kadang usollinya salah, yang penting dalam hatinya. Maka saya pernah sembahyang maghrib, terbaca isya, usolli fardal isya, di belakang nyuel, Ustadz maghrib nih belum isya lagi gitu. Kataku hati cuma isya, mulut cuma isya, hati maghrib lah. Hati yang penting. Ya, maka dari itu kita berniat bagus-bagus, baca takbir, angkat tangan. Ini nih diatur dalam hukum fikih. Ya, kalau saya belajar dengan guru, ini ibu jari ini sejajar dengan daun telinga nih. Nah, kayak gini. Tapi kalaupun ke atas, tidak masalah. Saya pernah sembahyang di Bogor, takbirnya Allahu Akbar ke atas. Nah, ini lain modelnya nih. Ada pernah saya sembahyang di Masjid Agung pula, Allahu Akbar, cepatnya Allahu Akbar, kata kayak mukul nyamuk aja. Tambah lagi kemarin saya pernah ketemu, dia takbir tangannya Allah berputar-putar. Nah, ini main gasing apa takbir ini nih. Maka takbirnya pun harus betul Bapak Ibu. Allahu Akbar, pakai alif, pakai hamzah, jangan jadi waw. Allahu Akbar. Salah. Ya, maka anak-anak kita nih kita ajari, kita perhatikan, kita awasi. Bacanya apa? Allahu Akbar, jangan wakbar. Dan juga baknya jangan panjang. Nanti terbaca panjang salah. Allahu Akbar, terus lain arti, bukan Allah Maha Besar. Allah jadi gendang. Maka tidak boleh dibaca panjang. Itu saja, itu sudah membuat sholat kita berpengaruh. Iman kita jadi kuat. Kalau iman jadi kuat, susahkah, senangkah kita ingat kepada Allah? Gangguan macam-macam tidak masalah. Senang ingat kepada Allah, susah ingat kepada Allah. Tapi kalau imannya bermasalah, cahaya hidayahnya redup, jarang ke masjid, maka ingat kepada Allah cuma waktu susah. Sekarang nih musim-musimnya susah, rajin berdoa. Dulu sugih jarang ingat ke masjid, tidak pernah, sekali rumah terbakar baru ke masjid. Itu salah sebenarnya. Kenapa? Karena kata Allah cuma ingat di waktu susah. Kalau senang tak ingat, nanti susah tak ingat lagi. Allah tak mau ingat orang yang kayak gitu. Tetapi kalau dia senang susah, tetapi ketika dia susah, senang ingat kepada Allah. Ketika dia susah, dia diingat oleh Allah. Nabi Yunus senang ingat kepada Allah, susah dia diingat oleh Allah. Tapi Fir'aun ketika senang tidak mau ingat kepada Allah, ketika dia susah tak diingat oleh Allah. Maka ada santri saya tuh, ingat susah, ingat kepada Allah waktu susah. Ditengoknya akhir bulan, buka lemari, rupanya duit tinggal 2 lembar. Yang satu pedang, yang satu abu-abu. Berapa tuh dek? Satu pedang, satu abu-abu. Mantuk dah ya. Nggak mau duit ya? Satu pedang, satu abu-abu berapa? 3.000. Aduh. Yang abu-abu 2.000, yang pedang 1.000, 3. Susah nian kawan. Ya Allah, ini aku kalau tidak dapat kiriman nih, mati aku hari ini katanya. Akhirnya kawan, karena susah, tidak ada duit, ambil surah Yasin. Yang dicari apa? Surah Al-Waqiah. Nah, ini Bapak Ibu,
Kalau mau kaya, kata Nabi, man qara'al waqi'ah lam tusibhul faqah. Barang siapa rajin baca Waqiah, itu tidak akan ditimpa dengan kefakiran. Maka saya mondok di Bogor, diijazahkan kiai baca surah Waqiah tiap subuh. Saya baca, bahkan saya tak mau cuma 1, 3 langsung. Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqiah. Saya suruh santri tadi tiap subuh baca Waqiah. Makanya santri saya di pondok itu tidak ada kerja, dia cuma baca Waqiah belajar. Tapi Pak kaya-kaya, tiap minggu duit datang, mamanya bawa kiriman. Nah, tapi kalau ibu mau ngamalkan silahkan juga. Bapak mau ngamalkan, baca surah Al-Waqiah. Boleh subuh, boleh sore. Kalau mau kaya. Kalau tidak dikayakan harta, dikayakan oleh Allah hatinya. Rupanya kawan tadi karena susah, akhirnya apa? Ambil Yasin, baca Waqiah. Mana lagunya mendayu-dayu pula tuh. Idza waqa'atil waqi'ah. Terbayang 2 lembar tadi dah. Maghrib baca Waqiah, Isya baca Waqiah. Nanti tahajud baca Waqiah. Tadi zuhur, asar sudah baca Waqiah. 5 kali, 6 kali baca Waqiah. Sambil berdoa, ya Allah, gerakan hati mama aku nih untuk ngirimkan aku kiriman ya Allah. Sambil baca Waqiah. Rupanya besok datang kiriman, mamanya entah apa ingat kepada anak, langsung dikasih kiriman, dipanggil. Silakan kepada santri bernama Rifki untuk mengambil kiriman. Wah, lari kawan. Mamanya tak tanggung-tanggung ngirimkan pakai kotak. Ingat dengan anak tadi tuh, berlari kawan, buka di dalam kamar. Gunting kotak tadi, mantap isinya pisang 3 sisir. Nah, kawan baca Waqiah dah. Kita ini manusia kadang tidak sabar Pak. Dikabulkan Allah doa kita, kita suudzon. Ngapa nih mama nih ngirimi aku pisang? Nah, nyuruh aku jadi orang linak nih. Ternyata kita tidak boleh suudzon kepada Allah. Begitu juga Allah. Kita berdoa, rupanya Allah ini mengabulkan dengan cara Allah dan tidak langsung. Begitu juga mamanya rupanya ngirimi kiriman, tidak langsung ngasih duit, dikasihnya pisang. Di pisang tadi diselepinya amplop. Nah, dibukanya, oh ada amplop. Kata yang muda tadi, si Rifki tadi, pintar mama aku nih katanya. Ini baru mama hebat. Ini baru namanya tanda-tanda kehidupan. Meloncat langsung kawan. Ambil amplop, dibuka, rupanya kertas bertulisan, maaf mama belum jual pinang. Ya. Makanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini, harapan kita adalah kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil mauti. Kita ini harus siap-siap menghadapi kematian. Karena kapanpun, dimanapun kematian akan datang kepada kita. Maka kita kalau dipanggil oleh Allah ke masjid, langsung kita ke masjid. Mana tahu kita dicabut ketika sholat berjamaah. Kalau sudah azan, jangan ditunda-tunda sembahyang. Kenapa? Belum tentu Allah memberikan kita umur panjang. Oleh karena itu kita siap-siap sebelum maut menjemput kita, dipisahkan ruh dengan jasad kita, kita sudah siap-siap. Maka salah satu siap-siap untuk menemui kematian adalah dengan al-musara'atu ilal khairat, bersegera untuk melakukan kebaikan. Dan ketika kita sholat berjamaah, itu keuntungannya, kebaikannya bukan untuk Allah tapi untuk kita Bapak Ibu. Yang kedua, kita ini harus punya wasiat. Maka ditulis ketika tidur apa pesan kita. Pesan kepada anak, pesan kita apa yang hak yang belum kita tunaikan. Kalau kita ada yang belum terbayar, ada yang hutang belum kita bayar, itu harus kita tulis, taruh di bantal.
Kenapa? Karena bisa jadi ketika tidur bangun kita sudah dimandikan. Artinya kita sudah siap. Maka penting kita berwasiat kepada anak terutama untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua, masalah harta ini kita wasiatkan untuk dibagi secara ilmu faraid. Jangan bagi rata, bagi semaunya. Kita yang punya harta ini orang tua nanti disiksa di dalam kubur, dihisab di hadapan Allah. Kenapa? Anak kita bagi rata. Salah. Apalagi kalau sampai bertengkar gara-gara harta. Tak berteguran 2 beradik, 3 beradik karena berebut harta orang tua. Orang tuanya dikubur, disiksa. Salahnya kenapa? Karena tidak mengajari anak tentang ilmu faraid. Tidak berwasiat untuk dibagi dengan ilmu faraid. Kalau mau bapak harta itu dibagi rata, bagi waktu hidup, namanya hibah. Boleh. Rumah sekok seorang, anak perempuankah, anak laki-laki, sama, tapi dibagi waktu hidup. Kalau sudah meninggal dibagi dengan rata, apalagi yang ngajak perempuan, berarti yang perempuan makan harta haram bagian saudara laki-lakinya yang lebih banyak. Apalagi perempuan sekarang nih pintar, di mana entah ikut pengajian, mamaknya meninggal, emas 1 kaleng diambilnya duluan. Abang tidak dapat emas nih bang, karena abang tidak boleh pakai emas, haram hukumnya. Pakai ilmu dewek dia bagi harta warisan, tidak boleh. Walaupun laki-laki bagian emas itu punya orang tuanya, punya mamaknya, anaknya tetap dapat walaupun laki-laki. Kenapa? Bininya nunggu dah, mana emas mamak kau. Jadi jangan pakai bagi dengan ilmu kita, pakai ilmu faraid. Sekarang nih banyak seperti itu Pak. Bagi rata aja lah Ustadz katanya. Kami ini sama-sama adik beradik sudah bahalalan lah. Yang cewek ngomong kayak gitu, yang laki terdiam. Bahkan kata yang cewek, abang nih katanya baru sekali ini datang, dulu tak pernah datang, tak pernah jaga mama, makanya abang tak dapat warisan lagi. Apalagi yang cewek yang bungsu, aku yang jaga mama, aku yang tinggal di sini, aku yang dapat warisan rumah nih, semuanya punya aku. Nah, itu payah kalau kayak gitu. Nah, orang tua kalau tidak berpesan seperti itu, hartanya dibagi tidak sesuai dengan ilmu faraid, dapat siksaan. Oleh karena itu, dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini, mari kita mempersiapkan hidup kita, terutama hidup di negeri akhirat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya ingin panjang-panjang Bu, tapi ibu mandang saya lain sudah. Oleh karena itu saya mohon maaf salah dan khilaf, terutama ada kata-kata yang kasar, saya mohon maaf, tidak bisa ngomong halus-halus karena saya ini bukan makhluk halus. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung minta doa. Oh, langsung saya.